Halo, saya akan berbicara pada hari ini tentang Roh Kudus. Kali ini temanya Roh Kudus bukan malaikat. Saudara, ada orang berkata bahwa Roh Kudus itu adalah malaikat. Apakah benar Roh Kudus adalah malaikat? Kita akan lihat bersama-sama dalam pembahasan pada hari ini. Roh Kudus bukanlah malaikat. Roh Kudus adalah Allah itu sendiri. Nah, kita akan lihat bersama-sama bahwa Roh Kudus bukan malaikat. Saudara, kalau saudara bisa membuka Alkitab saudara, maka kita akan belajar bersama-sama dalam Alkitab itu. Saudara akan lihat bersama-sama bahwa nanti di sana kita akan membaca bagaimana Roh Kudus itu bukanlah malaikat, tetapi Roh Kudus adalah Allah sendiri. Saudara, kita lihat bersama-sama. Roh Kudus bukan malaikat Jibril atau malaikat apapun. Roh Kudus itu adalah pribadi Allah sendiri. Dalam Matius 28 ayat 19, di sana Tuhan Yesus katakan, "Hendaklah kamu murid-murid pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Nah, kata Roh Kudus di situ disejajarkan dengan nama Bapa dan nama Anak. Jadi, ketika orang sudah percaya kepada Yesus, sudah menjadi murid Yesus, mereka harus dibaptis dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan dalam nama Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu mewakili satu pribadi. Jadi kalau dia cuman satu pribadi saja, maka akan disebut dalam nama Bapa saja. Tetapi ternyata ada dua pribadi, yaitu Anak, yaitu Yesus, dan ada pribadi yang ketiga, yaitu Roh Kudus. Jadi orang kalau mau dibaptis, yang sah itu adalah memakai nama Bapa, nama Anak, dan nama Roh Kudus. Kalau orang hanya mengatakan aku baptis dalam nama Bapa, maka itu kurang lengkap. Dalam hukum, kalau sebuah nama itu tidak lengkap, maka hukumnya nanti tidak berlaku. Maka nama itu biasanya ditulis yang pas, yang panjang, dan yang sebenarnya. Demikian juga kalau ada 2 orang atau 3 orang, biasanya itu akan dipakai nama orang itu dan tidak boleh salah satu huruf pun. Kenapa? Karena satu nama itu benar-benar mewakili satu pribadi yang posisinya, tingkatannya di mata hukum itu kedudukannya sama. Jadi kalau baptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, maka pribadi Roh Kudus itu setara dengan pribadi Bapa dan juga setara dengan pribadi Anak. Kalau seandainya Bapa saja yang lebih tinggi, maka di situ ayatnya nanti akan ditulis baptis dalam nama Bapa saja, tidak ada nama Anak atau tidak ada nama Roh Kudus. Tetapi oleh karena Roh Kudus adalah pribadi yang setara dengan Bapa, maka disebut juga dibaptis dalam nama Roh Kudus. Jadi Roh Kudus bukan Jibril. Mengapa? Karena Roh Kudus itu adalah Allah. Dan Jibril yang dalam bahasa Ibrani disebut Gabriel adalah malaikat. Malaikat itu pelayan Allah. Roh Kudus adalah Allah, malaikat adalah pelayan Allah. Beda ya. Jibril atau Gabriel itu mereka adalah pelayan Allah. Seperti yang kita bisa baca dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-19. Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Jadi Allah memanggil Gabriel, dan Gabriel diutus untuk melayani Allah, yaitu diutus untuk menyampaikan kabar baik kepada Maria. Jadi malaikat Jibril atau malaikat Gabriel itu bukan Allah, dia adalah pesuruh Allah, dia adalah pelayan Allah. Jadi salah kaprah sekali kalau disebut
Gabriel atau Jibril itu adalah Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah Allah, sementara Jibril atau Gabriel itu adalah malaikat atau pesuruh Allah. Nah, Roh Kudus saya katakan tadi adalah Allah. Kenapa? Karena dalam kitab Matius 28 ayat yang ke-19 itu dinyatakan bahwa Roh Kudus setara dengan Bapa dan Anak. Ayat itu berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Artinya adalah bahwa nama Roh Kudus itu setara dengan nama daripada Anak dan nama daripada Bapa. Jadi Roh Kudus di sana jelas menunjukkan bahwa Roh Kudus adalah Allah. Haleluya. Nah, Saudara, kita lihat bersama-sama. Malaikat itu bukan Allah. Malaikat itu bukan Roh Kudus. Malaikat itu adalah pesuruh Allah, yaitu makhluk yang melayani Allah. Yang tadi saya kutip dalam Lukas 1 ayat 19, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu." Jadi Gabriel sendiri mengaku kepada Maria, dia hanyalah makhluk yang melayani Allah, yang diutus, yang disuruh untuk berbicara dengan Maria, untuk menyampaikan kabar baik kepada Maria. Malaikat Gabriel atau sering disebut Jibril dalam bahasa Arab itu adalah pesuruh Allah yang melayani Allah, makhluk yang melayani Allah. Dia bukan Roh Kudus, karena Roh Kudus adalah Allah itu sendiri. Nah, orang yang bilang Roh Kudus adalah Jibril, itu berarti orang itu tidak belajar firman Allah. Jadi kalau orang belajar firman Allah, dia akan pintar dan dia akan tahu bahwa Roh Kudus beda sekali dengan Jibril. Dan bahkan Saudara, kalau kita buka Quran, kitab suci Al-Quran, kitab yang ke-17 ayat yang ke-85, di sana dikatakan, "Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh," yaitu Roh Kudus, "katakanlah roh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit." Jadi tentang Roh Kudus, Saudara, itu pengetahuan manusia, pengetahuan orang itu sedikit. Jadi jangan mencari-cari atau menghubungkan dengan malaikat yang ternyata itu salah kaprah. Tetapi kalau pengetahuan banyak didapat dengan membaca Alkitab yang adalah firman Allah, orang yang belajar firman Allah ini adalah orang yang tahu membedakan manakah malaikat, manakah Allah. Nah, Jibril, Gabriel itu adalah malaikat Allah, sementara Roh Kudus adalah Allah itu sendiri. Dalam Alkitab dikatakan bahwa malaikat tugasnya untuk menjaga manusia, untuk menjaga anak-anak, untuk menjaga orang dewasa, untuk menjaga saya, untuk menjaga saudara. Mazmur 91 ayat 19 dikatakan, "Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu." Jadi malaikat disuruh Tuhan untuk menjaga, disebut malaikat penjaga, guardian angel, kira-kira itu dalam bahasa Inggrisnya. Maka di sana dikatakan malaikat itu penjaga manusia, sehingga kita melihat malaikat itu bukanlah Allah, dia pesuruh Allah, hanya pelayan Allah yang disuruh untuk menjaga saya dan saudara. Nah, bagaimana Roh Kudus? Roh Kudus firman Allah katakan adalah pemberi kuasa. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 katakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Jadi saudara-saudara, Roh Kudus itu adalah pemberi kuasa. Kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Saya tidak punya kuasa, tapi kalau Roh Kudus turun atas saya akan punya kuasa. Untuk apa? Untuk menjadi saksi bagi
Allah di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria. Saya yang tidak ada kuasa ini, kalau Roh Kudus turun atas saya, maka saya akan menjadi berkuasa. Saya akan mendoakan orang sakit dan orang sakit akan sembuh. Saya tidak ada kuasa, tapi kalau Roh Kudus turun atas saya punya kuasa untuk mengusir setan dan setan itu pergi dari hidup saya. Saya tidak punya kuasa, tapi kalau Roh Kudus turun atas saya, maka saya akan punya kuasa untuk mengusir kemiskinan, kesusahan, kegagalan, atau apapun yang datang dalam dunia ini. Maka saya memiliki kuasa untuk mengusirnya, bukan karena saya, tapi karena Roh Kudus yang tinggal dalam diri saya. Kalau malaikat, dia tidak bisa memberi kuasa. Malaikat hanya penjaga, malaikat hanya melindungi, malaikat hanya disuruh untuk menjaga kita. Jadi jangan salah sangka, Roh Kudus pemberi kuasa, malaikat penjaga. Roh Kudus yang berkuasa, malaikat yang disuruh. Roh Kudus adalah Allah, sementara malaikat makhluk ciptaan. Jadi berbeda sekali. Makanya saya katakan tadi, orang yang berkata Roh Kudus adalah malaikat Jibril itu adalah orang yang tidak pernah belajar kebenaran. Kalau kita belajar kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Nah, Roh Kudus kalau saudara minta akan diberikan kepada saudara. Tetapi malaikat kalau saudara minta belum tentu dikasih, diberikan oleh Tuhan, oleh Allah. Kenapa? Karena malaikat hanya disuruh Allah untuk melayani orang-orang yang percaya kepada Yesus. Jadi kalau Anda belum percaya kepada Yesus, Anda tidak akan menerima malaikat, dan terlebih Anda tidak akan menerima Roh Kudus. Roh Kudus akan diberikan kepada Anda yang meminta kepada Bapa. Lukas 11 ayat yang ke-11 sampai 13 dikatakan di sana, Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan dan daripadanya akan memberikan ular, kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika anak itu minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapa yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi saudara, Roh Kudus itu akan diberikan kepada kita yang meminta kepada Bapa. Kalau saudara minta Roh Kudus, saudara akan diberikan Roh Kudus dalam hidup saudara. Tetapi kalau saudara minta malaikat, belum tentu saudara akan diberikan malaikat. Maka itu saudara, mintalah kepada Bapa untuk memberikan kepada saudara Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus itu lebih berkuasa, lebih hebat daripada malaikat. Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri. Jadi mari berdoa minta Roh Kudus datang menguasaimu. Jangan minta malaikat, karena malaikat itu bisa saja menyamar, yaitu iblis yang menyamar jadi malaikat. Kalau saudara berdoa kepada malaikat, malaikat itu hanya pesuruh. Tetapi kalau saudara berdoa kepada Allah, minta Roh Kudus, Roh Kudus adalah Allah, Dia akan datang kepadamu dan memberi kuasa. Dan Roh Kudus datang kepadamu kalau engkau membuka hatimu, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka Roh Kudus akan datang kepadamu. Jadi hari ini mintalah kepada Bapa supaya Dia memberikan kepadamu Roh Kudus, dan jadikan Yesus Tuhanmu, maka Roh Kudus akan datang menguasai engkau. Demikian firman Tuhan pada hari ini tentang Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.